Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 mata kuliah PMPK kelas D1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga akan membahas tentang kecerdasan dan strategi untuk mengembangkan kecerdasan. Nah, kira-kira apa sih kecerdasan itu? Di Indonesia masih banyak nih teman-teman kesalahpahaman tentang istilah atau konsep kecerdasan. Kebanyakan orang tua itu menganggap bahwa putra-putri yang memiliki kemampuan berhitung yang baik dianggap sebagai anak-anak dengan kecerdasan tinggi. Kemudian, untuk anak-anak dengan kecerdasan banyak bicara dianggap sebagai anak yang menyebabkan masalah dan cerewet. Namun, kedua kemampuan tersebut merupakan bagian dari kecerdasan loh teman-teman, yaitu kecerdasan matematika dan kecerdasan linguistik. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan itu? Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dan dalam situasi nyata. Nah, kecerdasan ini seharusnya tidak dilihat sebagai suatu bentuk kemampuan yang umum, melainkan dapat dibeda-bedakan dalam berbagai bentuk modalitas atau kemampuan yang spesifik. Nah, menurut Gardner nih teman-teman, ada 9 kecerdasan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dan minat dalam hal membaca, literasi maupun sastra. Nah, kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan, termasuk kemampuan untuk mengerti kekuatan kata dan mengubah kondisi pikiran dan menyampaikan informasi. Nah, kecerdasan linguistik ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan pengacara. Bisa juga untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang identik dengan kecerdasan penggunaan bahasa. Yang kedua, ada kecerdasan matematika atau kecerdasan logika. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal untuk memecahkan suatu masalah. Nah, anak-anak atau orang-orang dengan kecerdasan ini biasanya akan suka dengan angka, urutan, logika, dan keteraturan. Ia juga mengerti pola hubungan, mampu melakukan proses berpikir deduktif dan induktif. Biasanya, kecerdasan logika ini merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh pekerja seperti akuntan, pemrogram komputer, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat. Visual itu artinya gambar teman-teman, dan spasial adalah hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Nah, kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan visual spasial ini merupakan kecerdasan orang-orang atau pekerja seperti arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Selanjutnya, ada kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun di lingkungan. Selanjutnya, ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Selanjutnya, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, temperamen, serta gerakan tubuh orang lain. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal,
yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu, dan memahami kekuatan serta kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Selanjutnya, ada kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia, misalnya makna hidup, arti kematian, nasib dunia fisik dan psikologis, serta pengalaman mendalam lainnya. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, yang kesembilan, ada kecerdasan kinestetik atau gerak tubuh. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Jadi setiap orang memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan kecerdasan ini dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatannya. Adanya perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama yaitu faktor pembawaan atau genetik. Faktor genetik ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Kemudian yang kedua yaitu ada faktor pembentukan. Faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi atau kecerdasan. Kemudian yang ketiga ada faktor kematangan. Setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, atau biasa disebut dengan manipulate and exploring motif. Dari manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu itu. Apa yang menarik minat manusia, maka akan mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Kebebasan berarti manusia itu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah-masalah yang dialami dalam hidupnya. Selanjutnya nih teman-teman, ada strategi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memaksimalkan kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, mengenali jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Menurut Howard Gardner, kecerdasan terbagi atas 9 jenis. Dalam proses pembelajaran, harusnya pengasuh lebih dahulu mengetahui kecerdasan anak. Mengenali jenis kecerdasan anak dapat dilakukan dengan melihat ciri-ciri yang ditunjukkan oleh anak. Contohnya, jika anak-anak suka bercerita dan mendengarkan cerita, maka bisa jadi anak memiliki kecerdasan linguistik yang menonjol. Selanjutnya adalah menyesuaikan cara pembelajaran sesuai dengan kecerdasan anak. Setelah mengetahui jenis kecerdasan yang dimiliki oleh anak, pengasuh hendaknya membantu belajar dengan cara yang lebih disukai oleh anak. Contohnya, pada kecerdasan linguistik dapat dikembangkan dengan mempraktikkan aktivitas-aktivitas seperti mengajak anak berbincang-bincang, kemudian membacakan cerita tentang tumbuhan, hewan, ataupun tokoh-tokoh yang sudah dikenali oleh anak. Selanjutnya adalah menciptakan suasana menarik tanpa paksaan saat belajar. Dalam pembelajaran haruslah tidak ada pemaksaan. Contohnya seperti memaksa anak untuk dapat membaca dan berhitung sedini mungkin. Dengan tekanan dan ekspektasi berlebih seperti itu, kecerdasan akan sangat sulit untuk diraih. Mengoptimalkan kecerdasan majemuk harus dilakukan dengan menarik dan penuh kebahagiaan, bukan penuh dengan tekanan. Kemudian yang terakhir adalah menghargai pendapat anak. Mendengarkan pendapat anak akan membuat anak merasa dihargai. Kreativitas anak akan berkembang jika orang tua selalu bersikap demokratik, yaitu dengan mendengarkan dan menghargai pendapat anak, serta mendorongnya untuk berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah penerapan strategi belajar yang sesuai dengan jenis kecerdasan masing-masing dapat membantu dalam mengembangkan kecerdasan itu sendiri? Sekian video psikoedukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.